Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Raisa Sade Zaine. Kali ini saya akan membantu acara di seminar atau webinar pada kesempatan siang hari ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang di acara webinar KKN Unpad 2021 yang sekaligus menjadi sebagian rangkaian dari akhir kegiatan KKN periode ini. Oke, kalau begitu untuk teman-teman semua, boleh format namanya diubah dulu jadi instansi atau institusi, terus nama lengkap dan juga underscore peserta. Mungkin untuk formatnya boleh saya tulis di chat ya. Baik, selamat siang. Gimana nih kabarnya teman-teman semua dan juga Ibu? Apakah sehat? Ya, Alhamdulillah. Makasih, Raisa. Ya, mungkin boleh yuk teman-teman pada on cam dulu nih untuk melanjutkan kegiatan di hari ini. Kita bakal mulai rangkaian pertama, ada pemateri yang pastinya keren banget dan insightful banget buat teman-teman semua. Oke, kalau gitu kita mulai aja ke rangkaian yang selanjutnya, yaitu sambutan dari Dr. Amelia Hayati, SSI, MPNSI. Ibu Amelia dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali nih atas atensinya ya, bahwa hari ini kita bisa melaksanakan webinar ini sebagai rangkaian dari kegiatan KKN virtual untuk mahasiswa di Unpad periode 2020-2021 untuk semester yang kedua ya, atau semester genap gitu. Ini mahasiswanya sudah sangat keren-keren, menghasilkan berbagai karya ya dalam bentuk apakah paper yang diposting di media massa maupun hasil karya berupa podcast, kemudian video yang sebagian besar sudah diupload di YouTube ya, yang tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat semua, dan ini menjadi bagian dari edukasi yang bisa disampaikan oleh mahasiswa KKN ini terkait dengan keilmuan masing-masing. Alhamdulillah karena KKN ini terkait dengan penelitian integratif yang kami lakukan sebagai dosen pembimbing, maka kelanjutan dari KKN ini diakhiri dengan acara webinar ini terkait dengan tema dari KKN, serta ada tambahan yang akan disampaikan di webinar ini. Semoga rekan-rekan semua, adik-adik, bapak, ibu yang mengikuti webinar kali ini bisa memperoleh manfaat yang terbaik dari edukasi yang disampaikan pada webinar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti webinar dan silahkan tanyakan apa yang belum dipahami dari isi webinar ini. Baik, terima kasih banyak Ibu Amel untuk sambutannya. Nah, selanjutnya ada sambutan dari Ibu Amelia Rizky, Alamanda SEMAK. Kepada Ibu Amelia Rizky, dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Amelia Hayati, SMT, dan juga teman-teman panitia KKN Integratif Virtual dengan KKN Unpad, dan Bapak Ibu rekan peserta yang telah hadir pada khusus yang ini. Ya, insya Allah hari ini kita akan memaparkan atau berdiskusi sedikit ya mengenai bagaimana mengelola keuangan rumah tangga di masa pandemi. Nanti akan dilanjutkan oleh Bu Amelia Hayati mengenai kesehatan reproduksi bagi remaja. Mudah-mudahan apa yang saya dan Ibu Amelia sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa, juga Bapak Ibu yang hadir di sini, sehingga kita bisa memaksimalkan energi kita di masa pandemi ini meskipun di rumah aja seperti itu ya. Oke, kurang lebihnya seperti dari saya. Mungkin saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Amelia Rizky atas dua patah katanya. Nah, selanjutnya di sini saya ingin memperingatkan kepada teman-teman semua untuk jangan lupa isi link absen yang akan dicantumkan di kolom chat nantinya selama kegiatan ini berlangsung, dan nanti juga akan ada sertifikat, jadi tolong diisi ya, jangan lupa kepada teman-teman semua. Oke, selanjutnya kita mungkin akan langsung masuk aja ke sesi yang pertama nih. Nah, di sesi yang pertama ini ada pemateri dari Dr. Amelia Hayati, SSI MTMSI, yaitu tentang pembekalan kesehatan reproduksi remaja. Kepada Ibu Amelia dipersilakan. Boleh di Swiss nggak, Raisa? Soalnya topik utamanya terkait dengan yang Di-switch Ibu ya? Ame Rizky. Iya. Oh, baik, Ibu. Oke, selanjutnya kita langsung ke materi dari Ibu Amelia Rizky Alamanda SEMAK, yaitu penyusunan anggaran rumah tangga untuk kesehatan konsumsi di masa pandemi COVID-19. Kepada Ibu Amelia Rizky dipersilakan. Saya izin share screen dulu ya. Share saya udah terlihat, Raisa? Udah, Ibu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insya Allah saya akan berdiskusi ya kepada teman-teman dengan Bapak Ibu semua mengenai bagaimana kita mengelola keuangan rumah tangga di masa pandemi COVID-19. Di poster mungkin judulnya tentang penyusunan anggaran, di mana sebenarnya itu merupakan bagian dari pengelolaan keuangan rumah tangga di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi seperti yang kita ketahui, di bulan Juni kemarin itu merupakan puncak kedua sebelumnya pernah terjadi puncak positif itu di tahun 2020. Jadi di bulan Juni itu puncak kedua kasus-kasus positif COVID-19 di Indonesia yang bahkan sempat di angka 54.000 per hari ya yang positif terpapar COVID-19. Nah, data per kemarin sebenarnya secara grafik mulai dari sekitar akhir Juli itu sudah mulai awal Agustus itu sudah mulai turun angka positif COVID-nya. Nah, ini merupakan update terakhir COVID-19 per kemarin ya gitu. Jadi yang terpaparnya itu kurang lebih ada berapa ini 166.000 ya 3 juta ya 3.666 sekian, tapi tetap yang sembuhnya juga mungkin sekitar 70 hingga 80%. Jadi sebenarnya di sini kita bisa berpikir positif gitu ya, karena memang pemerintah sendiri sudah mencanangkan target untuk 5 juta vaksin per hari. Gitu, walaupun kita juga tidak bisa lengah ya terhadap COVID ini karena memang dikhawatirkan varian-varian baru gitu ya seperti Delta Plus dan sebagainya itu akan datang dan mungkin bahkan lebih jauh menularkan daripada varian yang sekarang. Nah, seperti yang kita ketahui, sejak tahun kemarin Indonesia juga mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi karena efek daripada si COVID-19 ini. Ditambah di bulan Juli itu adanya PPKM darurat gitu ya, dari tanggal 3 sampai 20 Juli, yang itu diperpanjang hingga sekarang di PPKM level 4. Tentu pembatasan pergerakan ini sangat berpengaruh seperti itu ya teman-teman. Jadi seperti banyak mall yang akhirnya tutup kembali gitu ya, lalu kemudian banyak pegawai-pegawai yang dirumahkan gitu. Sementara seperti yang kita ketahui Indonesia itu merupakan kumpulan dari rumah tangga gitu. Jadi artinya ketika ekonomi secara makro terdampak, maka ekonomi secara mikro pun akan terdampak seperti itu. Nah, di sini sebenarnya
pengelolaan keuangan rumah tangga itu tidak hanya dilakukan selama masa pandemi gitu ya. Jadi sebelum masa pandemi pun mengelola keuangan rumah tangga itu merupakan sesuatu yang sebenarnya cukup sulit gitu. Ditambah mungkin di masa pandemi banyak pemasukan yang hilang atau menurun gitu ya, atau bahkan malah pengeluaran-pengeluaran bertambah seperti anggaran-anggaran kesehatan. Jadi saya akan coba memberikan tips dan trik gitu ya, bagaimana sih sebenarnya cara mengelola anggaran tersebut gitu di masa sekarang juga sudah banyak aplikasi-aplikasi digital yang dapat kita gunakan sehingga kita bisa melakukan kontrol atas pemasukan dan pengeluaran selama masa pandemi gitu ya. Jadi memberikan prioritas kepada pengeluaran apa yang memang menjadi fokus di masa pandemi ini. Oke, secara spesifik ternyata si COVID ini gitu ya, dampak dari COVID-19 ini mempengaruhi 29,12 juta angkatan kerja gitu ya, karena dirumahkan, PHK atau jam kerja yang lebih singkat. Seperti kita ketahui, sejak tahun 2020 kita mulai mengenal ada namanya working from home dan school from home, itu kuliah dari rumah dan sebagainya. Mungkin awal-awal menyenangkan ya, gitu, awal menyenangkan gitu ya. Saya pun merasakan awal-awal masih rapi gitu ya, pagi-pagi mandi gitu. Tapi makin kesini kayak ya udahlah seadanya aja gitu, karena memang sudah mulai bosan, sudah mulai jenuh gitu. Tapi ternyata working from home ini gitu ya, dan pembatasan pergerakan ini tuh berpengaruh besar gitu, karena otomatis bisa dapat dikatakan di beberapa industri produktivitas itu menurun gitu ya. Jadi kayak kalau orangnya nggak hadir di tempat kerja, itu produktivitasnya menurun gitu. Jadi efeknya berimbas kepada kinerja daripada perusahaan. Kinerja perusahaan menurun, otomatis berarti tidak mampu membayar atau tidak mampu membayar sesuai yang diharapkan oleh si pekerja gitu, atau memang menurunkan atau bahkan dirumahkan. Seperti itu. Jadi kalau di sini 2,56 juta penganggurannya karena COVID gitu ya. Jadi karena memang terjadinya COVID, maka dia dirumahkan. Atau memang bukan angkatan kerja yang karena COVID-19, atau memang semua tenaga bekerja karena COVID-19, atau pengurangan jam bekerja. Kalau dari kami sendiri sebagai dosen gitu ya, Bu Amel, sebenarnya juga tidak terlalu berpengaruh ya gitu. Malah dosen itu dengan WFH itu kerjanya malah jadi 24 jam gitu, karena kalau saya bilangnya WFH tuh working for 24 hours gitu, karena kadang rapat malam, rapat sore gitu ya, diskusi malam atau diskusi sore, yang sampai jam 9 malam, jam 10 malam gitu. Jadi kalau untuk dosen justru sebenarnya jam kerja jadi lebih panjang. Tapi memang di beberapa industri gitu ya, seperti misalnya case saya di perbankan gitu ya, nah itu justru jadi memang kurang produktif lah ibaratnya gitu, karena memang pekerjaannya seharusnya banyak dilakukan di lapangan gitu, atau di luar rumah gitu. Malah ketika di rumah jadinya nggak seproduktif ketika di kantor seperti itu. Jadi lebih santai lah istilahnya gitu. Jadi memang ada yang pengurangan jam kerja karena itu. Atau industri-industri seperti kuliner gitu ya, tempat hiburan gitu ya, yang mau nggak mau memang harus tutup, atau mau nggak mau memang harus menerima hanya take away aja gitu, yang otomatis jumlah pekerja yang dibutuhkan dalam restoran atau kafe tersebut tidak terlalu banyak seperti kondisi normal. Akibatnya ada pengurangan jam kerja. Ya misalnya bisa shift 1, shift 2, sekarang cuma shift 1 aja gitu. Atau misalnya shift 1 pun dibagi 2, 4 jam gitu. Jadi adanya pengurangan gaji otomatis seperti itu. Gitu. Jadi dampaknya sangat luar biasa ya si COVID-19 ini terhadap masyarakat, terutama sektor-sektor yang memang esensial gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian dampaknya juga ternyata pengeluaran rumah tangga untuk bahan pokok menurun pun pada semua golongan pendapatan itu mengalami penurunan gitu ya, karena mungkin jadinya banyak orang-orang yang mengalihkan pengeluaran tersebut kepada hal-hal yang lebih penting seperti anggaran kesehatan. Saya pun merasakan gitu ya sebagai COVID-19 survivor gitu ya. Jadi memang otomatis anggaran untuk beli vitamin, anggaran untuk beli disinfektan gitu ya, gimana cara menjaga ruangan supaya tetap bersih gitu ya, apalagi saya punya bayi gitu ya, itu memang jadi semakin besar gitu, dan akhirnya ibaratnya untuk makanan pokok itu ya seadanya gitu ya. Kalau dulu kayak pengennya tuh jajan, saya udah makan pengen jajan ini, pengen jajan itu. Kalau sekarang lebih mikirin gimana caranya untuk beli sebagai anggaran kesehatan. Jadi beli masker, beli hand sanitizer dan sebagainya. Itu karena ngejaga supaya tidak terpapar COVID-19. Oke, kemudian nah, sebenarnya sejak tahun 2020 kita sudah diperkenalkan dengan new normal ya, gitu, yang ternyata
setelah Lebaran 2021 ini gitu ya, Lebaran terakhir kemarin, new normal itu ternyata juga gagal karena memang new normal itu tidak bisa dilaksanakan begitu saja ketika kita tidak patuh gitu ya terhadap instruksi pemerintah untuk tetap di rumah gitu. Jadi kalau teman-teman tetap atau kita tetap pulang kampung, kemudian di kampung silaturahmi, meskipun pakai masker kan, tapi mungkin deket-deketan, salam-salaman gitu ya, kemudian nggak kerasan droplet dan sebagainya, sampai pada akhirnya ditambah adanya varian Delta gitu ya, yang pada akhirnya mempercepat penularan gitu. Jadi new normal di sini bukan hanya sekedar new normal yang kita lakukan di tahun 2020 gitu. Jadi kita harus lebih ekstra karena memang supaya jangan si COVID ini menjangkit lebih banyak. Nah, di sini beberapa yang sudah pasti kita sama-sama ketahui gitu ya. Jadi kan menjaga bersihan tangan, jangan menyentuh wajah gitu ya. Kemudian tutup hidung dan mulut ketika bersin dan batuk. Dan sekarang adalah harus pakai double masker gitu. Dan social distancing 2 meter. Tapi tetap yang kalau bagi saya pribadi yang paling penting adalah jangan melakukan kegiatan yang berkerumun gitu ya. Apalagi di ruang tertutup. Gitu, karena ketika kita pakai masker pun gitu ya, kita berkerumun gitu ya, meskipun misalnya itu jaraknya pun rada jauh gitu ya, mungkin 50 cm 1 meter, ketika misalnya kita nggak sengaja nih buka masker, mau makan, mau minum gitu ya, terus kita nggak sengaja ada droplet yang menyebar, maka juga bisa tertular COVID-19. Walaupun sebenarnya COVID-19-nya dia tidak airborne ya, artinya virusnya tidak melayang-layang di udara gitu. Artinya bukan virus yang menularkan melalui udara gitu, tapi tetap diwaspadai untuk tidak melakukan kegiatan yang berkerumun dalam ruang tertutup. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah memang anjuran pemerintah kita stay at home. Stay at home ini bagi rumah tangga ternyata memiliki banyak dampak ya gitu. Jadi kayak sekolah dari rumah, ya senang sih di rumah gitu, irit ongkos gitu. Tapi sebenarnya secara mental itu mempengaruhi baik ibu maupun anak-anak yang sekolah di rumah. Gitu. Mungkin teman-teman mahasiswa ngerasain ya gimana rasanya kuliah dari rumah. Pagi-pagi nih mungkin mau kuliah disuruh belanja dulu sama ibu ke warung gitu ya, atau disuruh bersihin rumah dulu atau sebagainya. Ya sebenarnya ketika di rumah itu distorsinya jauh lebih banyak daripada ketika kita stay di kampus gitu. Tapi ya mau nggak mau ya harus dijalani gitu ya, karena emang semuanya juga kena dampak, termasuk dosen pun sendiri gitu. Jadi dan kemudian dari stay at home ini otomatis orang itu bosan gitu. Ketika bosan mencari alternatif entertainment. Mencari entertainment mungkin nggak bisa ke mall, nggak bisa nonton di bioskop gitu ya karena kondisinya pandemi. Akhirnya malah mengeluarkan anggaran-anggaran lain seperti untuk Netflix gitu ya, atau malah jajannya jadi lebih banyak itu karena di rumah aja gitu. Jadi dampaknya jauh lebih besar daripada ketika kita bisa melakukan kegiatan offline seperti itu. Nah, kemudian ini sesuai yang dilakukan oleh LIPI tahun 2021 ini, jadi dampak pandemi terhadap ekonomi rumah tangga itu ternyata 50% rumah tangga itu mengalami kesulitan. Ini surveinya dilakukan terhadap sekitar 1.500 responden, gitu ya, yang menyatakan bahwa ternyata setengahnya itu mengalami kesulitan gitu ya, terhadap perekonomian selama pandemi COVID-19. Penyebabnya karena ada pemotongan gaji dan upah, ada penurunan profit gitu ya. Kalau misalnya ternyata rumah tangganya juga plus usaha gitu ya. Kan di beberapa rumah tangga memang ada rumah tangga usaha, ada rumah tangga pekerja gitu ya. Rumah tangga pekerja itu ketika memang pekerja seperti saya gitu ya, dosen, pegawai dan sebagainya. Tapi kalau rumah tangga usaha itu memang mengandalkan penghasilan itu dari kegiatan usaha gitu. Kemudian terbesar ruang konsumsi. Nah, terbesar ruang konsumsi ini karena memang kita mau spend itu susah gitu ya, karena kayak mau ke tempat wisata, mau jalan-jalan kita mau spend itu susah gitu. Otomatis orang-orang yang bekerja di sektor pariwisata itu akan terdampak penghasilannya karena mereka tidak mendapat masukan dari orang yang mau spending uangnya ke sektor pariwisata. Nah, kemudian kesulitannya membayar pengeluaran itu apa aja sih? Untuk makanan atau misalnya bukan makanan pokok gitu ya, tagihan sekolah, listrik, air dan sebagainya, dan cicilan KPR dan sebagainya. Yang paling berat tuh mungkin cicilan ya gitu, karena kalau cicilan itu kan biasanya beberapa persen dari gaji ya, maksimal 80% dari gaji.
ketika misalnya ada terjadi penurunan penghasilan gitu ya, maka otomatis dia kehilangan kemampuan untuk membayar cicilannya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bayangin misalnya gaji 6 juta gitu ya, biasanya 6 juta, gitu penghasilannya biasanya 6 juta, kemudian dia bayar KPR 4 juta, sisa 2 juta nih gitu. Nah, ketika pandemi gitu ya, dia nggak bisa achieve si 6 juta ini. Dia cuma achieve misalnya 4 juta 500, maka otomatis dia hanya bisa spend untuk Permisi Ibu Amelia, mungkin jaringannya terputus apa? sebagai individu gitu ya yang sudah mempunyai penghasilan itu ada 5 step yang bisa kita gunakan sebagai acuan kita tuh ada di level yang mana sih gitu, kita achieve di level yang mana. Jadi kayak kita kalau mau merencanakan keuangan tuh kita harus tahu kita ada di level yang mana. Jadi level yang pertama itu adalah cash flow manajemen dengan dana darurat. Jadi ini level yang paling bawah ya, bagaimana kita bisa mengatur cash flow dengan baik. Kalau kita punya utang, kita bisa manage utang kita dengan baik, dan kita juga punya dana darurat. Gitu. Jadi teman-teman bayangin teman-teman yang ada di sektor informal gitu ya, misalnya ngomong cilok gitu ya, Gojek gitu, atau misalnya warung-warung kecil gitu ya, boro-boro untuk dana darurat gitu. Nah, karena mereka untuk makan aja itu berjibaku gitu ya. Selama bukan COVID itu mereka berjibaku karena memang kondisinya ya sayang banyak dan sebagainya gitu ya. Nah, sekarang di masa COVID gitu ya, tidak ada, mungkin dapat bansos pun jarang-jarang gitu ya, nggak rutin seperti target pemerintah gitu ya, karena memang harus distribusi secara merata, apalagi untuk punya dana darurat gitu. Jadi di level yang paling bawah sebenarnya yang harus kita miliki adalah dana darurat. Dana darurat itu adalah minimal 3 kali dari pengeluaran. Jadi kalau misalnya kita per bulan itu pengeluarannya 2.500.000 atau 3 juta, maka dana darurat yang kita punya adalah minimal 9 juta gitu. Tapi untuk orang-orang yang ibaratnya memang menengah ke bawah gitu ya, atau bahkan menengah ke atas sekalipun gitu ya, kalau orangnya yang tidak punya manajemen keuangan yang baik, dan darurat itu nggak ada gitu. Jadi kayak ya udah habis aja gitu, karena memang kebutuhannya seperti itu. Gitu. Jadi itu level yang paling bawah. Berikutnya adalah manajemen resiko. Gitu. Jadi kita tahu tadi ya dana darurat itu kita gunakan untuk apa, kemudian untuk menghadapi situasi-situasi yang tidak memungkinkan. Kalau saya sih, saya kasih contoh dari saya sendiri ya gitu. Ketika kemarin saya terpapar COVID itu, saya kondisinya lagi hamil 38 minggu gitu ya. Dan otomatis yang awalnya saya mau rencana melahirkan di klinik gitu ya, dengan asumsi uangnya akan keluar sekian itu ternyata harus operasi sesar di rumah sakit gitu. Nah itu ketika kita tidak punya dana darurat itu maka akan sangat merepotkan gitu, karena memang ketika operasi maka otomatis pengeluaran itu akan berkali-kali lipat jadi lebih tinggi. Ditambah ketika isoman gitu ya, maka otomatis kita harus makan yang bergizi, kemudian anggaran kesehatannya lebih tinggi gitu ya, harus disinfektan, harus dibersihin dan segala macam. Nah itu harus punya dana darurat untuk mengantisipasi aktivitas-aktivitas yang di luar kendali kita. Nah, berikutnya baru masuk ke investasi gitu. Jadi ketika kita sudah safe gitu ya di level 1 dan level 2, maka kita boleh mencoba untuk berinvestasi. Jadi jangan kebalik gitu ya. Investasi dulu tapi nggak punya dana darurat gitu, nggak punya tabungan gitu ya untuk mengantisipasi hal-hal yang di luar kendali kita gitu. Jadi ketika kita sudah safe dengan uang yang kita punya dana darurat, maka kita boleh mulai mencari investasi mana yang memang sesuai dengan tujuan keuangan kita, dari jangka pendek maupun jangka panjang seperti itu gitu. Jadi investasi itu hashtag idle money ya gitu. Jadi bukan uang yang dipakai untuk sehari-hari, tapi memang idle uang yang tidak belum ada peruntukannya. Nah, baru kemudian berikutnya kita memastikan bahwa kita memiliki dana untuk hari tua. Jadi setelah kita bisa melakukan investasi, kita bisa memastikan berapa yang kita akan save untuk dana hari tua. Baru yang terakhir, yang paling tinggi puncaknya adalah distribusi kekayaan, waris dengan hibah. Gitu. Jadi nanti ini levelnya ketika teman-teman sudah di level top, pendapatnya di level top gitu ya, maka kita bisa mulai memikirkan nanti saya mau ngasih apa ya untuk anak saya, cucu saya, dan sebagainya. Oke, di masa pandemi maupun di luar masa pandemi, ini sebenarnya paling penting adalah mengendalikan keinginan diri gitu ya. Jadi butuh sama ingin.
ketika tidak pandemi sebenarnya mungkin bagi beberapa kalangan it's okay gitu ya, ketika misalnya kita dalam tanda kutip mendahulukan keinginan daripada kebutuhan. Tapi ketika di masa pandemi kita harus buat priority mana yang lebih dulu kita butuhkan. Gitu. Jadi kalau misalnya saya nih biasanya iya biasanya kan kalau ibu-ibu tuh suka belanja Shopee ya gitu. Kadang di Shopee tuh cuma lihat-lihat, scroll-scroll, tiba-tiba pengen beli ini, tapi nggak butuh-butuh banget. Nah, ketika masa pandemi, saya mulai selektif gitu ya. Kalau misalnya buka Shopee itu hanya untuk memang membeli yang memang saya butuhkan gitu ya. Kayak misalnya karena nggak bisa ke supermarket, beli kebutuhan bulanan, sabun, odol dan sebagainya gitu. Jadi nggak beli yang tidak saya butuhkan. Gitu. Tapi memang itu susah ya gitu. Dan memang harus bisa mengukur diri gitu. Mengukur diri sumber penghasilan yang kita punya itu dari mana aja. Gitu. Jadi kebutuhan itu berarti sesuatu yang sifatnya mendasar dan kalau itu nggak ada kita nggak bisa hidup gitu. Tapi kalau keinginan itu ya kita kalau itu nggak ada kita tetap bisa hidup gitu. Jadi kalau sekarang mungkin yang paling penting itu kan anggaran kesehatan, kemudian makanan yang bergizi gitu ya, yang sehat gitu ya, yang banyak sendiri di rumah kan bisa lebih hemat dan sebagainya. Tapi kalau yang nggak terlalu butuh, misalnya kayak buku sebenarnya sih nggak butuh-butuh banget ya gitu. Kalaupun kita nggak baca buku, yang bisa kita kan biasa ada orang yang pengen baca buku gitu ya sehari-hari. Ya mungkin kita bisa alihkan dulu dengan misalnya bacanya lewat HP gitu, baca e-book dan sebagainya. Oke, jadi sebenarnya how to manage ya gitu keuangan dalam rumah tangga selama masa pandemi COVID. Yang pertama adalah kita harus tahu penghasilan kita itu sebenarnya dari mana aja, besarannya berapa gitu ya. Terus kita bisa prediksi yang fix itu berapa. Memang agak sulit ketika dia ada di sektor informal ya gitu, karena kalau sektor informal itu kadang memang tidak bisa terprediksi gitu ya, kayak misalnya Gojek gitu ya, itu kan nggak tahu sebulan akan dapat narik itu berapa, sebulan selanjutnya akan dapat narik itu berapa. Dulu setahun kemarin saya sempat riset the Gojek gitu ya, menganalisis keuangan di kalangan driver Gojek, dan ternyata 2020 itu sempat ketika PSBB bulan Mei atau April ya, saya agak lupa, itu sempat driver itu sama sekali nggak punya penghasilan gitu. Jadi nol tuh benar-benar nol gitu. Jadi sama sekali nggak ada yang naik ojek gitu ya, dan itu memang agak susah gitu ya ketika kita mau menerapkan si sistem ini gitu. Tapi yang jelas sebuah rumah tangga adalah yang paling tahu penghasilan yang bisa diusahakan itu penghasilan dari mana aja. Kalau misalnya pekerja mungkin penghasilan suami berapa, penghasilan istri berapa, yang tetap berapa, yang tidak tetap berapa. Misalnya kalau lemburannya berapa, kalau misalnya proyekannya berapa, jadi bisa dikira-kira lah gitu. Nah, karena ini akan menentukan langkah penghematan kita selanjutnya. Kalau kita nggak tahu atau kita tidak bisa mengidentifikasi penghasilan kita dari mana aja, kita akan sulit untuk menentukan target pengeluaran kita gitu ya. Jadi kayak misalnya sebelum COVID misalnya biaya entertain sebulan 1 juta gitu, tapi karena COVID pun karena kita di rumah aja, maka sebenarnya 1 juta itu bisa dialihkan untuk yang lain gitu. Jadi kalau kita nggak tahu sumber menghemat seperti apa. Kemudian yang kedua, lakukan penghematan dengan skala prioritas. Seperti yang saya bilang tadi gitu ya, selama COVID berarti yang menjadi prioritas kita adalah kebutuhan pokok dengan anggaran kesehatan. Gitu. Kenapa? Karena sebagai survivor saya sangat merasakan gitu ya bahwa si COVID ini menguras dompet banget nih untuk si anggaran kesehatan gitu. Jadi kalau bisa memang memiliki anggaran tersendiri untuk si kesehatan ini. Kesehatan ini nggak cuma soal vitamin, nggak cuma soal hand sanitizer gitu, nggak cuma soal itu ya gitu, tapi juga kita harus mempertimbangkan soal biaya tes PCR gitu ya, harus berapa kali gitu ya, kemudian berapa orang anggota keluarga di rumah kita gitu. Kebayang kan teman-teman kalau misalnya ada 5 orang, kemudian 5-limanya kena COVID gitu ya, harus PCR dikali 800.000 itu kan 4 juta ya, itu baru 1 kali PCR gitu. Kalau misalnya harus ternyata 3 kali atau 4 kali tes karena memang nggak sembuh-sembuh gitu ya, nggak negatif, berarti sekitar 16 juta itu hanya untuk PCR-nya aja gitu. Jadi itu harus kita pertimbangkan gitu, seperti itu. Kemudian bisa juga kita mencari alternatif lain gitu. Jadi kayak misalnya vitamin D itu ya, yang disinyalir
dia itu dapat mencegah virus itu mahal ya. Satu botol itu sekitar 300.000, meskipun isinya emang banyak sih gitu. Tapi kalau misalnya kita terus-terusan beli, biasanya nggak pernah beli kan lumayan mahal tuh. Nah kita bisa alternatif misalnya dengan berjemur tiap hari gitu ya. Karena sebenarnya vitamin D ini mengganti kita yang nggak berjemur, gitu. Kita bisa berjemur. Atau misalnya buah-buahan gitu ya, yang biasanya kita makannya gitu ya, atau peach gitu, atau buah-buah yang memang cenderung impor, kita bisa pilih yang lokal gitu kayak pisang, kemudian jambu dan sebagainya. Itu kita bisa pilih alternatif lain untuk dari sisi makanan gitu. Nah kemudian yang paling penting adalah keluarga harus tahu apa ya, kenapa sih harus berhemat gitu ya. Jadi kayak misalnya punya anak, anaknya harus dikasih tahu kita harus berhemat loh, karena kita kalau misalnya sedang COVID gitu ya, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang harus kita batasi, yang akhirnya kita tidak bisa dan betul-betul mencari penghasilan lebih gitu ya selama sebelum COVID gitu. Jadi harus dapat mengerti bahwa mereka nggak bisa jajan lagi, jadi kita masaknya di rumah aja seperti itu. Lalu berikutnya lakukan negosiasi ulang hutang. Nah sebenarnya ini salah satu program pemerintah, ada restrukturisasi kredit gitu ya, juga ada insentif bunga, juga ada insentif pajak gitu ya bagi pelaku UMKM gitu. Jadi sebenarnya kita secara kebijakan sudah diakomodasi oleh pemerintah. Tinggal nanti kita biasanya kalau yang punya cicilan KPR gitu ya, atau misalnya punya cicilan mobil, itu bisa minta restrukturisasi hutang atau piutang. Lalu yang kelima, gunakan dana darurat. Nah ini kalau ada gitu ya, kalau ada gunakan dana darurat gitu untuk memenuhi kebutuhan yang dapat ditunda. Jadi kayak bayar cicilan itu kan nggak bisa ditunda tuh, maka harus menggunakan dana darurat. Jadi makanya emang sangat penting gitu ya bagi kita untuk memiliki si dana darurat ini. Lalu usahakan tetap menabung gitu. Jadi kalau misalnya sebenarnya secara teori yang benar itu dalam konsumsi itu yang diutamakan tuh tabungan gitu. Jadi tabungan tuh bukan uang sisa ya. Jadi kalau misalnya kayak gaji kita 5 juta, kemudian kebutuhan kita tuh 3 juta gitu ya, maka kita seharusnya nabung dulu 1 juta gitu misalnya. Nabung dulu 1 juta, baru sisanya untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti itu gitu. Tapi memang ya ada beberapa rumah tangga kondisinya nggak bisa gitu ya, untuk nabung pun mungkin sulit gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa mengerem pos-pos pengeluaran kita bisa memprioritaskan untuk menabung terlebih dahulu sekecil apapun. Yang terakhir adalah kita coba bantu mereka yang membutuhkan gitu. Jadi ketika kita punya kelebihan kelebihan penghasilan gitu ya, atau kelebihan sumber daya, maka kita boleh atau sebaiknya memang membantu orang-orang yang lebih membutuhkan gitu. Jadi memang ya kondisinya seperti itu ya gitu, teman-teman. Si COVID ini dampaknya luar biasa gitu, dan sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya gitu. Akan ada kondisi, saya akan mengalami kondisi seperti ini gitu. Awalnya saya pikir kayak tahun kemarin tuh paling itu sampai 2020 akhir gitu ya, misalnya sampai Januari 2021 awal. Ternyata sampai sekarang belum ada tanda-tanda bahwa si COVID ini akan membaik ya. Membaik dalam artian benar-benar berhenti gitu ya gitu, karena tahun kemarin pun ketika sudah mulai vaksinasi sudah mulai optimis nih, udah berani nih mulai jalan-jalan keluar gitu ya, meskipun jarang-jarang gitu. Tapi ketika Juni itu di puncak, itu sempat agak kaget sih saya pribadi gitu, karena kok bisa ya ada di puncak gitu, karena ngerasanya kayak harusnya orang-orang kan sudah lebih menjalani prokes gitu ya, maksudnya dimanapun sudah lebih prokes lah gitu, pakai masker, pakai sanitizer gitu ya, berjarak dan sebagainya. Tapi kok masih tetap mengalami masa ini gitu. Jadi memang kita sendiri tidak memprediksi apakah si COVID ini benar-benar akan membaik, benar-benar membaik. Oke. Kemudian yang paling mudah sebenarnya ada beberapa tahap. Selain kita juga harus mengevaluasi penghasilan kita juga harus mengetahui kita punya aset apa aja. Gitu ya. Kita harus mengetahui kita punya aset apa aja. Kenapa? Karena dalam beberapa kondisi bisa jadi nanti kita harus menjual aset-aset tersebut gitu ya. Jadi kayak misalnya kita punya logam mulia gitu ya, dalam kondisi tertentu ketika kita tidak punya penghasilan sama sekali, mau nggak mau ya harus dijual gitu si logam mulia tersebut gitu. Jadi kita tahu kita punya aset apa aja, kita punya tabungan kah, kita punya LM kah, atau kita punya sertifikat rumah, mobil dan sebagainya. Jadi harus tahu kita punya aset apa aja. Kemudian berikutnya
Nah ini ya, mencatat soal pemasukan dan pengeluaran secara mendetail gitu. Jadi memang ya mau nggak mau yang awalnya tidak rapi, selama masa COVID-nya harus lebih rapi gitu ya. Jadi kayak pengeluaran, nah, kita bisa prediksi nih untuk listrik misalnya berapa, untuk air berapa, untuk gas berapa, air galon misalnya berapa gitu. Kalau saya biasanya tiap minggu gitu ya, atau tiap bulan tuh biasanya saya bikin anggaran dulu. Kalau saya bulan kemarin misalnya saya pakai gas itu 2 kali gas gitu ya, saya pakai blue gas yang ukuran 5 kilo gitu ya. Nah, maka bulan depan kira-kira akan dua gas lagi. Listrik misalnya biasanya beli itu akan berapa ratus ribu, maka otomatis bulan depan berarti sekitaran segitu. Gitu. Jadi saya punya anggaran kira-kira pengeluaran ikutin itu berapa aja. Kadang yang sulit diprediksi itu justru jajan gitu ya. Kalau jajan tuh kadang kayak karena tadi ya kita mengutamakan keinginan yang bukan kebutuhan gitu. Jadi kadang jajan itu lebih-lebih daripada kalau kita masak atau kita makan di rumah sendiri gitu. Jadi itu yang kadang di luar prediksi gitu. Tapi lagi-lagi harus bisa mencatat atau bisa mengrem kita sebenarnya butuhnya apa sih yang lebih butuh dibanding dari itu. Lalu memperhatikan pengeluaran dengan rutinnya saya sebutkan ya gitu. Jadi kayak misalnya dialokasikan tuh kira-kira amit-amit gitu ya kalau terpapar COVID, nah kita sudah punya anggaran untuk PCR atau minimal anggaran untuk swab ya. Swab itu kan sekitar 200 sampai 250 ribu. Nah kita punya anggaran untuk itu. Gitu karena swab itu tetap ya gerbang utama untuk kita tahu kita positif atau enggak, meskipun sebenarnya diagnosisnya itu yang menegakkan adalah PCR gitu. Tapi minimal kita bisa swab dulu gitu ya. Jadi minimal kalau misalnya amit-amit positif, meskipun sebenarnya belum itu COVID gitu, kita bisa antisipasi untuk melakukan isolasi mandiri. Yang keempat, kita harus susun anggaran gitu. Jadi anggarannya harus ada dulu gitu. Jadi kita nggak bisa yang namanya planning keuangan kalau kita belum punya anggarannya. Yang terakhir, baru kita merencanakan program untuk setelah masa pasca pandemi COVID-19 gitu. Jadi kalau misalnya ini saya pribadi. Jadi kalau misalnya saya punya targetnya, saya pengen ikut sertifikasi ABCD gitu ya. Sementara sekarang belum bisa nih karena kondisinya lagi COVID juga. Kemudian mungkin sekarang dananya terpakai untuk kebutuhan yang lebih penting gitu. Maka saya nabung nih tiap bulan misalnya sejuta gitu ya untuk nanti saya sertifikasi setelah masa COVID-19 selesai gitu. Jadi tetap kita harus punya target ya setelah COVID itu kita mau punya target keuangan apa nih? Oh saya mau punya investasi, saya mau misalnya beli mobil, saya mau beli tanah dan sebagainya. Tetap kita harus punya program meskipun pasti sulit gitu untuk melaksanakan program tersebut. Nah, kemudian di era digital ini sebenarnya untuk membuat anggaran atau untuk mencatat pengeluaran dengan pemasukan kita itu apa aja, itu sebenarnya beberapa aplikasi. Ini beberapa aplikasi yang pernah saya gunakan gitu ya. Jadi ada Moneylover, catatan keuangan keluargaku, teman bisnis, financialku. Kalau Moneylover ini dia aplikasinya dari luar gitu. Ini ada web-based sama ada di Android juga. Tapi ini dia kalau menurut saya agak kurang user friendly ya gitu karena secara bahasa juga dia menggunakan bahasa Inggris yang mungkin beberapa orang juga agak kesulitan ya kalau menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi tapi ini salah satu yang saya rekomendasikan. Kemudian ada juga catatan keuangan. Nah ini tampilan untuk yang Moneylover ya seperti ini. Kemudian ada keuangan keluargaku dan catatan keuangan. Ini dia cenderung lebih simpel, jadi dia cuma ada pengeluaran sama pemasukan aja. Nah, yang lengkap itu yang keuangan keluargaku. Kenapa? Karena di sini keuangan keluargaku itu ada pemasukan, ada pengeluaran, ada mutasi tabungan, kemudian ada hutang piutang. Ini kalau misalnya kita punya hutang, hutangnya itu berupa hutang apa? Hutang KPR kah, hutang ke orang kah, itu ada historinya gitu. Jadi kita bisa pantau dari situ. Kemudian ini juga bisa digunakan oleh ayah sama ibu gitu ya kalau di keluarga. Jadi kayak penghasilan dari ayah sekian, penghasilan dari ibu sekian, pengeluaran ayah berapa, pengeluaran ibu berapa, itu nanti ada notes-nya. Gitu. Jadi untuk rumah tangga sih saya rekomendasikan yang keuangan keluargaku ini. Nah, kemudian ada finansialku. Ini juga lebih kompleks, tapi sebenarnya kayak lebih untuk millennials gitu. Jadi kayak biasanya ada terkait sama investasi, jadi kita bisa lihat kita bisa pantau investasi kita tuh udah berapa gitu ya, histori yang ada. Kemudian kita juga bisa mengalokasikan untuk dana darurat dan sebagainya gitu. Nah, kemudian yang terakhir ada teman bisnis. Teman bisnis sebenarnya untuk usaha ya gitu. Jadi
selain untuk keuangan pribadi secara personal, dia juga mencatat keuangan secara organisasi. Jadi kalau misalnya kita punya UMKM, dan sebagai owner kita bisa catat ini sekalian sama yang kita punya. Gitu. Tapi untuk rumah tangga sebenarnya yang saya rekomendasikan adalah yang keuangan keluargaku karena memang dia cenderung lebih mudah dan lebih lengkap gitu ya fitur-fiturnya dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Oke, untuk diskusi hari ini kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu dan teman-teman silakan didiskusikan kalau ada yang mau. Honestly sebenarnya saya bukan expert dalam bidang anggaran rumah tangga, jadi di sini saya hanya share tentang apa yang pernah saya alami gitu ya selama pandemi COVID ini gitu ya, dan juga sebagai COVID-19 survivor. Dan juga sebagai orang yang sebenarnya juga masih sama-sama belajar untuk mengelola keuangan rumah tangga saya sendiri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Amelia Rizky atas pemaparan materi yang sangat menarik dan sangat bermanfaat. Baik Ibu yang kami hormati, kini kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebelumnya bagi para peserta yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand aja karena tadi di chat takutnya tenggelam. Boleh raise hand. Oke, di sini udah ada 3 pertanyaan. Ibu mau ditampung dulu aja kali ya? Atau mau langsung dijawab boleh? Okay. Yang pertama boleh kepada Dia Ulhak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin izin bertanya ya Ibu mengenai manajemen keuangan pada masa pandemi ini, biasanya barrier and challenge yang kita hadapi itu biasanya apa ya Ibu? Seperti itu, sama tadi terkait aplikasi-aplikasi untuk membantu kita gitu untuk mengatur keuangan. Nah itu tuh apakah aman gitu Ibu untuk kita gunakan atau bagaimana Ibu? Terima kasih Ibu. Oke, Ibu mau langsung dijawab atau disanggah dulu atau ditampung dulu? Saya jawab yang kedua dulu ya. Apakah aplikasi tersebut aman? Oke, jadi aplikasi tersebut sebenarnya tidak nge-link ke rekening bank ya. Memang ada beberapa aplikasi yang nge-link ke rekening bank. Makanya saya tidak rekomendasikan yang nge-link ke rekening bank gitu. Jadi dia kalau nge-link ke rekening bank itu nanti kita harus masukin nomor kartu, kita harus masukin CVV dan sebagainya. Jadi nanti ketika kita mau evaluasi itu nanti saldonya itu akan langsung muncul di si aplikasi tersebut. Tapi kalau tadi saya sebutkan itu adalah aplikasi yang kita hanya input saldonya berapa. Jadi kayak misalnya saya punya tabungan di BNI, saya punya deposito di BNI, itu saya input nih saldo saya terakhir per tanggal 31 Agustus misalnya adalah sekian gitu. Jadi insya Allah kalau misalnya tidak nge-link ke rekening bank atau tidak nge-link ke kartu kredit itu insya Allah aman gitu ya, karena itu sebenarnya hanya data mengenai penghasilan kita berapa, kemudian rata-rata pengeluaran kita berapa. Nah tapi memang kadang-kadang gitu ya ada pemilik aplikasi yang kemudian menjual data tersebut kepada pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab, misalnya pihak asuransi gitu ya, pihak penyedia kartu kredit gitu ya. Sebenarnya bukan berbahaya sih, tapi lebih ke, kalau saya sih lebih ke annoying ya gitu. Annoying itu dalam artian kadang online marketingnya tuh atau telemarketingnya tuh cukup mengganggu lah gitu. Kadang-kadang seperti itu karena memang di sana data kita sangat terpantau ya, penghasilan kita berapa, pengeluaran kita berapa gitu. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman tidak mau terkoneksi gitu ya, khawatir terkoneksi dengan pihak-pihak seperti itu, mungkin bisa menggunakan nama samaran gitu ya, atau memang nomor HP yang tidak digunakan untuk kepentingan sehari-hari gitu. Jadi kayak tidak nge-link ke bank gitu, tidak nge-link ke kartu kredit dan sebagainya. Gitu. Kemudian yang pertama sih pertanyaannya apa dia? Mengenai manajemen keuangan pada masa pandemi. Nah, biasanya barrier and challenge atau apa hambatan dan tantangan yang suka kita temukan gitu Ibu. Pas memanajemen keuangan tersebut. Oke. Jadi memang selama masa pandemi itu yang paling terdampak ya kalau menurut saya pribadi yang paling kerasa itu adalah penurunan penghasilan. Itu kenapa? Karena mobilitas itu
kalau untuk profesi saya gitu ya, mobilitas itu berbanding lurus dengan penghasilan saya gitu. Jadi semakin saya mobilitas, artinya kayak saya semakin semakin banyak berpindah dari titik satu ke titik lain gitu ya. Berarti kan semakin banyak yang saya kerjakan. Nah itu penghasilan saya semakin besar gitu. Nah ketika pandemi gitu ya kondisinya kita di rumah aja, mobilitas menurun, otomatis ya, saya tidak bisa berpindah dari titik satu ke titik lain gitu ya. Yang akibatnya adalah penghasilan saya berkurang gitu. Walaupun memang tidak signifikan seperti mungkin sektor lain gitu ya, tapi saya mengalami seperti itu. Jadi ada penurunan penghasilan. Nah, dengan standar hidup kita yang sebelumnya gitu ya, misalnya dengan standar hidup saya yang awalnya pengeluarannya adalah sebulan itu misalnya 5 juta, kemudian saya harus menyesuaikan gitu ya dengan penghasilannya sekarang, maka otomatis itu bisa menjadi masalah gitu. Apalagi seperti yang kita ketahui, mostly gitu ya, mungkin dari kita sendiri gitu ya, yang kita prioritaskan sebenarnya keinginan gitu ya, bukan kebutuhan gitu. Makanya di masa COVID ini kita benar-benar dituntut untuk melakukan skala prioritas gitu, mana yang kita butuhkan daripada mana yang kita inginkan. Itu karena ya balik lagi kita nggak tahu si COVID ini akan sampai kapan gitu ya. Apakah apakah online ini bisa berjalan sebaik ketika kita offline, itu kita juga masih belum tahu gitu kan. Kita masih belum bisa mengevaluasi apakah efektivitas kegiatan online itu sama dengan efektivitas kegiatan offline. Gitu. Seperti itu ya dia. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Baik, berhubung waktunya terbatas, mungkin untuk pertanyaan kita ambil satu lagi ya. Tadi boleh untuk Istiani Yoviana. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Soalnya makasih banget Ibu, tadi pemaparannya sangat luar biasa menarik. Izin bertanya, mungkin sempat ditanyakan juga di kolom chat. Mungkin ini terkait dengan pengalaman Ibu sebagai survivor juga. Nah, gimana sih Ibu cara mereduksi kecemasan kita di kala pandemi ini? Karena mungkin dari kecemasan itu juga bisa mengganggu keteguhan atau motivasi kita untuk mempertahankan ekonomi kita nih agar tetap stabil. Terus ditambah hoax yang bertebaran juga. Terus apalagi kalau untuk sekarang-sekarang ada kebijakan pemerintah nih mengenai PPKM yang mungkin ini bakal membuat risau para pedagang, khususnya pedagang-pedagang yang mikro. Lalu yang kedua itu mengenai konsistensi Bu. Jadi bagaimana sih cara kita, misalnya kita udah merencanakan sesuatu, tapi dalam praktiknya mungkin tidak semulus itu. Nah, bagaimana sih cara kita untuk agar konsisten gitu? Adakah tips dan triknya gitu? Sekian, terima kasih. Raisa, yang pertama bisa diulang, suaranya agak kecil tadi. Bisa dibantu mungkin? Yang pertama tadi apa? Oke, yang pertama tadi sempat ada di chat juga, yang bagaimana cara mereduksi kecemasan di kala pandemi ini, karena kecemasan itu dapat mengganggu keteguhan atau motivasi masyarakat untuk mempertahankan ekonominya agar tetap stabil. Oke, yang kedua? Yang kedua, lalu bagaimana cara kita untuk konsisten ketika sudah merencanakan pengaturan keuangan dalam rumah tangga, dan apakah ada tips dan triknya? Oke. Yang pertama, ini saya sharing karena saya saya survivor ya, itu kondisinya saya hamil, kemudian saya dinyatakan positif, kemudian saya ternyata harus masuk ke ruang isolasi. Jadi ketika itu puncaknya COVID gitu ya, COVID, kemudian semua rumah sakit di Bandung itu penuh ya, termasuk rumah sakit rujukan COVID. Lalu saya dinyatakan harus masuk ruang isolasi karena harus operasi sesar waktu itu. COVID itu memang kalau untuk kita yang masih muda, untuk kita yang imunnya masih baik gitu ya, yang paling berdampak itu ternyata adalah mental. Kenapa? Karena ketika di ruang isolasi itu kita benar-benar sendiri gitu. Jadi benar-benar sendiri, nggak ada keluarga, bahkan sesama satu ruang isolasi ada 6 bed. Di bed satu ke bed lain tuh jaraknya jauh-jauh gitu ya. Jadi kita kalau mau ngobrol tuh harus teriak-teriak lah seperti itu. Kemudian kita nggak bisa ngobrol sering sama perawat gitu karena jumlah nakes terbatas, otomatis ya benar-benar sendiri gitu, benar-benar nggak ada teman ngobrol, nggak ada teman curhat.
pun ketika kita isoman gitu, ketika kita isoman, kita diisolasi ya di keluarga gitu ya, kita nggak bisa ngobrol deket-deketan, nggak bisa touch skin to skin gitu ya, seperti itu. Itu sebenarnya yang paling kena adalah mental. Jadi masalah mental ini sebenarnya adalah tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat gitu ya. Apalagi pemerintah itu harusnya menyediakan dana yang cukup gitu ya untuk sektor informal ini, untuk mereka bagaimana caranya bisa bertahan selama masa pandemi COVID gitu. Kalau cara mengatasi kecemasan ya balik lagi bahwa ya COVID itu dia virus. Virus itu ya seperti virus flu biasa gitu ya, yang itu bergantung kepada imun kita. Imun kita tuh jadi kayak kalau bahasa Sundanya pak kuat-kuat lah gitu. Mana yang lebih kuat, imunnya atau virusnya gitu. Jadi untuk orang-orang yang memang tidak punya komorbid, sebenarnya dia semacam virus biasa gitu, virus flu biasa gitu. Jadi kayak gejalanya pun demam, pilek, batuk, ngilu-ngilu badan dan sebagainya gitu. Jadi semacam virus biasa. Dan yang penting adalah harus tetap positif gitu ya. Jadi tidak menganggap bahwa si virus ini tuh sesuatu yang sangat mengerikan gitu ya, sangat mematikan gitu. Jadi ketika kita positif tuh itu bukan akhir dari dunia gitu. Jadi itu yang menurut saya, yang sepengalaman saya yang paling penting gitu, karena ketika itu karena kondisinya mungkin saya hamil gitu ya, jadi ngerasa bahwa wah saya bakal ini gitu ya. Pas sebenarnya biasa aja sih gitu. Nggak yang gimana-gimana gitu. Tapi saya ngerasa, wah saya bakal ini. Pas itu biasa aja, yang akhirnya bikin harus masuk ruang isolasi gitu. Karena memang itu heart rate-nya tuh sampai 200 ya gitu. Jadi memang karena sangat khawatir ya mungkin seperti itu. Jadi yang paling penting kita tetap positive thinking dan berpikir bahwa ya biasa aja gitu. Makanya kenapa saya secara pribadi gitu ya menghimbau kepada teman-teman gitu ya, ketika ada kesempatan vaksin, tolong vaksin gitu. Kenapa? Karena sebenarnya kita melindungi orang-orang yang rentan terhadap COVID atau yang tidak bisa vaksin gitu. Orang-orang komorbid ini kan mereka nggak bisa vaksin. Orang-orang komorbid ini orang-orang yang sangat rentan kena COVID. Jadi kita menjaga, kita memproteksi orang-orang ini. Orang-orang itu orang tua, lansia, bayi, ibu hamil gitu. Jadi jangan egois gitu ya, ketika ada kesempatan vaksin, tolong segera vaksin gitu, karena sebenarnya kita membantu masyarakat kita sendiri gitu, membantu lingkungan kita sendiri, karena manfaatnya bukan cuma untuk kita tapi juga untuk orang lain. Kemudian yang kedua tadi bagaimana konsistensi ya. Kalau saya pribadi konsistensi itu memang susah ya gitu, apalagi sebagai milenial ya gitu, yang kadang ada makanan hits gitu ya apa sih yang sekarang tuh crowaffle yang gitu-gitu ya, itu pengen gitu nyobain di sini, pengen nyobain gitu. Tapi lagi-lagi kalau mau konsisten berarti kita harus punya target. Kalau mau konsisten kita harus punya mimpi gitu. Jadi jangan mentang-mentang COVID terus kita jadi lalai gitu ya. Lalai itu kayak ya udahlah COVID ini gitu, lagi nyantai-nyantai, rebahan aja di rumah gitu. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Jadi meskipun kita di rumah aja, kita istilahnya memang tidak physically melakukan aktivitas seperti biasa, tapi kan kita di rumah ada HP gitu ya, bersyukur masih punya laptop dan sebagainya. Maka kita manfaatkan sumber daya yang ada. Jadi harus punya target. Misalnya kalau misalnya mahasiswa misalnya pengen punya penghasilan sendiri, misalnya mau jualan kecil-kecilan gitu ya, yang bisa desain, saya jualan jasa desain gitu, atau misalnya dia yang pintar masak, mulai jualan makanan gitu meskipun online. Jadi ya intinya harus punya mimpi gitu kalau mau konsisten. Nah kalau misalnya mulai terkecoh nih sama godaan-godaan gitu ya, kita ingat-ingat lagi mimpi kita apa. Kalau nggak punya mimpi ya itu yang agak susah sih gitu, karena biasanya bablas gitu ya, berapapun penghasilannya akan bablas. Ya, tapi kalau misalnya kita punya target, tahun depan misalnya saya mau beli HP sendiri nih gitu ya, as mahasiswa gitu ya, maka saya harus nabung nih tiap bulan berapa gitu. Jadi itu yang jadi targetnya. Itu harus punya target dulu. Oke, mungkin cukup Raisa. Baik Ibu, terima kasih banyak atas jawaban dari beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh peserta tadi. Sangat menarik ya diskusi dan tanya jawab kali ini, namun sayangnya kita dibatasi oleh waktu, mungkin di luar acara bisa melanjutkan diskusi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pemberian sertifikat beserta dokumentasi bersama Ibu Amelia Rizky. Boleh operator share screen? Baik, Ibu boleh. Untuk operator siap di foto. Saya pandu ya. 1,
2, 3. Sudah ya, aman? Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Amelia Rizky atas pemaparan materinya yang sangat-sangat menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Semoga sehat selalu, Ibu. Terima kasih. Oke, acara selanjutnya kita akan masuk ke sesi 2, yaitu pembekalan kesehatan reproduksi remaja yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Amelia Hayati, SSI MT MSI. Kepada Ibu Amelia Hayati, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, saya bahagia sekali sekaligus bangga atas pelaksanaan webinar ini di mana mahasiswa bimbingan KKN saya begitu antusias ya, dan semua panitia yang menyelenggarakan KKN ini ya, ada mahasiswa bimbingan saya dari mulai penyelenggaraan acara, buat poster sampai moderator segala macam ya. Terima kasih sekali. Mengenai kesehatan reproduksi ini seperti seolah-olah ya ini adalah target saya tahunan ketika saya menjadi dosen pembimbing lapangan KKN. Nah, namun ini sudah tertunda sekitar 7 tahun ketika saya masih sekolah S3 ya, dan sekarang ketika kembali ke kampus saya kembali lagi untuk menyampaikan hal ini di acara KKN yang walaupun virtual ya, tapi insya Allah kita bisa berinteraksi secara langsung seperti ini. Untuk itu saya izin share screen untuk menyampaikan paparan saya ya. Nah, apakah semua sudah bisa melihat? Raisa? Iya Ibu, sudah aman. Ya, oke, makasih. Ini ya, ini adalah mimpi saya sebetulnya ya, supaya remaja di Indonesia itu paham betul tentang kesehatan reproduksi dari dirinya sendiri ya, supaya baby booming, kehamilan dan kelahiran tidak diinginkan, lalu penyakit-penyakit yang terkait dengan kesehatan reproduksi akan jauh lebih menurun di masa yang akan datang, gitu ya. Nah, ini juga diawali dari pengalaman saya begitu ketika riset tentang kesehatan reproduksi perempuan dan kaitannya dengan anggaran rumah tangga, gitu ya. Jadi masih nyambung ya, karena bagaimanapun si perempuan ini pasti akan mengeluarkan kebutuhan untuk urusan kesehatan reproduksi ini ya, karena setiap bulan khususnya perempuan kita selalu mengalami proses menstruasi, dan tentunya itu ada sedikit treatment dan jelas ada muncul pembiayaan di situ ya. Baik, ini kebetulan slide paparan terakhir ya yang saya sampaikan di lingkungan rumah saya nih di Kecamatan Cibiru, Bandung, dan ini masih belum saya ubah sebagai tadi ya penjelasan, dan alhamdulillah sekarang bisa saya sampaikan untuk semua yang ada di webinar ini gitu ya. Nah, apa itu reproduksi? Nah, kita lihat dulu ya secara sekilas mengenai teori reproduksi dan apa sih pentingnya kita belajar kesehatan reproduksi. Jadi sama halnya lah kita belajar tentang diri kita ya, dan kita jangan berpikir oh ini harus orang medis, harus orang kesehatan ya, harus terkait dengan pengobatan dan sebagainya. Tidak, ketika kita mengenali diri sendiri ini siapapun bisa. Jadi oleh karena itu ini bisa diberikan, dipelajari dan dimanfaatkan oleh siapa saja gitu ya. Nah, reproduksi kira-kira seperti ini ya, suatu proses kehidupan manusia adalah menghasilkan keturunan demi kelestarian hidup. Nah, itu sebetulnya inti dari reproduksi adalah kelestarian hidup atau kelestarian umat manusia gitu. Nah, sedangkan kesehatan reproduksi itu sendiri adalah keadaan yang sejahtera secara fisik, mental, dan sosial yang utuh ya, dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran, dan sistem reproduksi kita. Nah, ini berdasarkan Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan 1994 ya.
Nah, kemudian siapa sih remaja itu? Kenapa kesehatan reproduksi atau sex education atau pendidikan seksual itu harus dimulai dari remaja? Nah, karena di sini ya, remaja itu dia memiliki proses dari awal untuk masalah kesehatan reproduksi ini. Nah, ketika usia antara 10 sampai 12 tahun itu disebut sebagai masa pra-remaja, ya. Dan di situ muncul prapubertas, ya. Sebetulnya belum ada apa-apa itu. Baru setelah masuk usia 13 sampai 16, nah disitulah mulai masa pubertas. Nah, kemudian setelah usia 16, ya mungkin sekitar SMA lah ya, itu masuk kategori remaja pertengahan, dan setelah usia 19 tahun, itu masuk kategori remaja akhir sampai usia 24. Nah, jadi adik-adik mahasiswa itu masih boleh loh dikatakan sebagai remaja ya, walaupun masuk ke masa akhir gitu ya, betul? Dan dari usia 16 itu sebetulnya seorang remaja itu sudah masuk juga dalam kategori adolescent. Jadi dia remaja yang mempersiapkan dirinya menuju menjadi orang yang dewasa, gitu ya. Lalu kenapa sih KIE di sini kaitannya ketika saya menyusun ya suatu rancangan seperti pamflet ya, yang isinya adalah komunikasi, informasi, dan edukasi untuk kesehatan reproduksi di Provinsi Jawa Barat. Nah, KIE ini kenapa sih kok penting sekali? Nah, karena banyak sekali faktor yang menghambat masyarakat kita untuk lebih paham terkait dengan kesehatan reproduksi ini. Dan sebagian besar faktornya itu dikarenakan tradisi, kemudian mitos ya, lalu tabu ya yang begitu bergema di masyarakat, dan ternyata ini cukup menghambat ya faktor komunikasi, informasi, dan edukasi terkait dengan kesehatan reproduksi ini gitu. Nah, ini yang agak-agak mengerikan ya. Nih, berdasarkan survei, walaupun ini lama ya karena saya sampaikan ini slide saya yang lama, tapi ternyata masih sangat update ya atau relevan dengan kondisi saat ini. Nah, di tahun 99 saja ya, 1999 gitu, ada 111 juta kasus PMS di seluruh dunia yang diderita oleh kelompok usia di bawah sekian tahun ya. Ini maaf sebentar saya tidak terbaca ya, di bawah 25 tahun. Jadi mereka masih dalam kategori remaja artinya. Jadi di sini menjelaskan bahwa remaja itu sangat beresiko tinggi terhadap penyakit seksual termasuk HIV dan AIDS. Nah, kebetulan di Fakultas Ekonomi ini kita punya dosen-dosen yang sangat berkompeten dalam meneliti tentang AIDS, HIV, dan dampaknya terhadap kesehatan reproduksi. Ternyata juga setiap 5 menit remaja di bawah usia 25 tahun terinfeksi HIV. Dan setiap menitnya ada 10 wanita usia 15 sampai 19 tahun melakukan aborsi yang tidak aman. Luar biasa, mengerikan sekali ya. Lalu lebih dari 500 juta usia 10 sampai 14 tahun yang hidup di negara berkembang, dan rata-rata mereka itu pernah melakukan hubungan suami istri pertama kali di bawah usia 15 tahun dengan kondisi alat reproduksi yang masih belum matang. Sebentar. Nah, di sini bisa dilihat kenapa hal ini terjadi. Pertama, belum tumbuhnya kesadaran, yaitu pentingnya kesehatan reproduksi, terutama di kalangan remaja. Nah, ini target saya, bahwa dengan KIE itu, maka kesehatan reproduksi remaja itu harus begitu digaungkan. Jadi harus semuanya bisa paham untuk mengurangi kasus-kasus yang tadi nyata adanya, supaya
dengan mengurangi itu otomatis kan dampaknya juga akan lebih baik harapannya. Kemudian ini yang tadi saya jelaskan, yaitu masih dianggap tabunya pendidikan seksualitas sejak dini, gitu ya. Dan berikutnya adalah perubahan gaya hidup global dan desakan sejumlah penduduk dan perubahan struktur penduduk. Sebentar ya. Oke, berikutnya. Ya, maaf ya ada sedikit gangguan. Saya lanjutkan lagi screen share-nya. Iya, sudah terlihat ya? Oke. Sehingga dengan kondisi tersebut, maka pendidikan kesehatan reproduksi merupakan suatu proses yang integratif dengan memadukan pengetahuan biologis, nilai moral, aspek psikologis, dan berlandaskan agama, di mana menyesuaikan dengan kebutuhan anak atau remaja, serta proses ini seharusnya dilakukan sejak dini, mulai dari lingkungan keluarga. Gitu ya. Nah, lalu kita di sini akan masuk ya, apa sih itu teori reproduksi ya. Nah, pertama kita bicara tentang seksualitas. Nah, di sini selalu tabu tadi ya, karena pemikiran dan pemahaman yang belum sampai kepada ilmunya itu sendiri. Jadi seksualitas hanya difikirkan hubungan intim dan yang lain-lain. Padahal seksualitas itu sangat luas kaitannya ya. Nah, di mana itu terkait dengan fungsi, peran, dan tubuh kita, dan itu tidak hanya secara fisik tetapi juga secara mental. Nah, di sini kita lihat ya pengertian seksualitas. Jadi semua yang berhubungan dengan manusia sebagai makhluk seksualitas, di mana kondisi seksualitas ini tadi tujuannya adalah untuk melestarikan hidup ya, jadi untuk membuat keturunan gitu. Tetapi sebagai makhluk seksual kita juga tidak bisa dilepaskan dari emosi, kepribadian, sikap, dan yang lainnya. Nah, kemudian arti kata seks itu sendiri ya. Jadi kita pelajari dulu yang benar. Apa sih artinya? Yang pertama itu adalah jenis kelamin. Jadi ada ya anekdot kan, ketika orang tua ditanya sama anak SD, apa itu seks? Padahal yang itu kemudian ibunya menjelaskan kemana-mana ya, sampai ini orang tuanya hubungan ayah ibu lalu menghasilkan anak bla 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 ya. Padahal yang dimaksud kan hanya jenis kelamin, laki-laki atau perempuan begitu ya. Nah, kemudian berikutnya reproduksi seksual ya, terkait kemudian organ seksnya, lalu adanya faktor lain yaitu rangsangan dan gairah seksual baru masuk ke hubungan seksual gitu ya. Dan di sini kita sering sekali mendengar kata-kata ini seolah tabu, tapi justru tanpa kita sadari kita mengarah ke hal yang negatif gitu ya. Jadi tanpa tahu arti dan fungsi yang sebenarnya. Nah ya, nah baru sekarang kita lihat di sini ya. Yang pertama tadi ya, arti seks itu jenis kelamin. Jadi sebetulnya ya secara natural manusia itu jenis kelaminnya hanya dua. Baik secara statistik, secara biologi, secara kependudukan, maka mereka hanya terdiri dari dua, laki-laki atau perempuan. Nah, lalu berikutnya berkembang adanya LGBT ya, seperti lesbian, gay, lalu biseksual dan transgender, itu sebetulnya adalah produk dari sosial. Karena sejatinya manusia itu selalu mencari jati diri, saya tuh mau apa, mau gimana gitu ya. Padahal sebetulnya sudah seperti itu. Dan kalau misalkan keluarganya mengarahkan ke hal yang benar, itu sebetulnya kemungkinan besar
kasus-kasus LGBT ini sebetulnya bisa ditekan gitu, karena sebetulnya dorongan kalau dari sisi sosial itu adalah dorongan dari mental ya, dari seseorang yang ingin mengubah diri atau ingin menjadi jati diri yang baru, atau juga dari sisi psikologis karena dia sangat kecewa dengan pribadi yang ada gitu ya, dengan bentuk tubuh yang ada, sehingga dia mencari bentuk tubuh yang lain gitu ya. Jadi sekarang itu sangat berkembang begitu karena munculnya kebebasan yang luar biasa ya di tingkat dunia ini, sehingga negara-negara semua seolah-olah mendukung itu ya. Kemudian dari arti kata reproduksi seksual itu sendiri artinya tadi kan melestarikan makhluk hidup gitu ya. Akhirnya menghasilkan keturunan, itu sebetulnya intinya ya. Nah, cuma kan tidak sesederhana itu ya. Nah, kita melestarikan makhluk hidup itu dampaknya banyak ya gitu. Dan itu yang harus kita pahami tadi, karena tadi pemahaman Caspro itu kan harus didampingi oleh pemahaman moral gitu ya, pemahaman pengetahuan biologis dan lain sebagainya. Nah, kemudian organ seks. Nah, ini organ itu kita punya. Jadi semua orang punya kok ya. Jadi menjelaskan mengenai masalah seks ini bukan suatu hal yang tabu karena itu kita punya gitu. Cuma masalahnya kita tidak mengekspor dan mau memahami gitu. Jadi seolah-olah kayak mengalir dengan sendirinya gitu ya. Kemudian berikutnya ya. Nah, baru di situ adanya hubungan seks, dan itu tuh nggak ujuk-ujuk gitu ya. Jadi kita pikirannya harus yang jelas dulu, pemahaman yang benar dulu, baru nanti kita bisa paham mengapa hal itu dilakukan. Dan tujuan utama tadi adalah menghasilkan keturunan gitu ya. Nah, masalahnya ya yang terjadi nih. Seringkali masalah pengertian seksual itu selalu dikaitkan dengan tadi ya ke arah negatif, padahal justru kita harus melihat juga dampaknya. Pertama, organ reproduksi. Sebentar ya. Pertama, organ reproduksi, lalu masalah pubertas, kemudian kehamilan, lalu konsekuensi hubungan bebas. Sebentar. Ya, lalu masalahnya dampak yang harus kita pahami ya supaya hal ini bisa mengurangi kasus yang ada tadi ya adalah konsekuensi dari hubungan seksual yang bebas dan tidak aman, yaitu KTD, yaitu kehamilan tidak diinginkan, lalu aborsi, lalu penyakit menular seksual atau infeksi menular seksual, termasuk HIV/AIDS yang kondisinya paling tinggi efeknya, gitu ya. Nah, kita awali dari pemahaman mengenai organ reproduksi ya, mulai dari yang perempuan. Nah, di sini ini mungkin gambar ini biasa saja ya kalau kita ingin memahaminya dengan benar. Jadi pertama mindset-nya dulu ya, bahwa ini perempuan punya ini semua dan ini harus dihargai. Dan ini fungsinya adalah untuk menyimpan serta memelihara janin dan menghasilkan keturunan. Itu adalah sesuatu yang suci, yang sakral, yang baik gitu ya. Di mana organ ini terdiri dari adanya ovarium, fimbre, tuba fallopi, uterus, serviks, vagina, dan mulut vagina. Sedangkan yang laki-laki itu ada penis, ada glans, ada uretra, ada vas deferens, epididymis, testis, skrotum, kelenjar prostat, vesikula seminalis, dan kandung kencing gitu ya.
Kemudian, nah ini masalah dari organ reproduksi laki-laki, munculnya ereksi dan ejakulasi. Nah ini juga biasa ya. Ini juga sebetulnya kondisi yang biasa ya, hanya mindset kita saja yang membuat ini menjadi tidak biasa. Nah, oleh karena itu pentingnya kesehatan reproduksi dipahami supaya hal-hal ini menjadi bukan sesuatu yang tabu untuk dibicarakan, justru menjadi pemahaman yang bisa kita amalkan dan menjaga kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu ya. Nah, di sini ini mungkin sudah biasa ya. Jadi ini laki-laki paham ini ya. Jadi kalau adanya ereksi itu berarti ada pengerasan, pembesaran karena faktor-faktor tertentu ya. Lalu kemudian ejakulasi karena keluarnya air mani karena juga faktor tertentu ya. Nah, kemudian di sini perubahan bentuk tubuh ini juga kita sadari ya dan kita pahami di sini ya. Lalu pubertas. Nah, ketika pubertas, nah ini ada sedikit perbedaan antara remaja laki-laki dan remaja perempuan. Nah, di sini untuk yang laki-laki, mereka itu lebih lambat pubertasnya. Mulai dari 13-14 tahun sampai dengan 17-18 tahun. Sementara untuk remaja putri itu cenderung lebih cepat ya, yang diawali dari menstruasi. Itu mulai 11-12 tahun ya, kemudian lancar dan seterusnya ya, selama dia belum menopause, maka dia akan terus mengalami menstruasi ya, dengan diawali pubertas tadi. Nah, kemudian kenapa hal itu bisa terjadi ya? Karena adanya perubahan kerja dari hormon-hormon yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan ya, di mana laki-laki yang yang dominan itu adalah hormon testosteron dan perempuan adalah hormon estrogen dan progesteron yang membuat siklus haid ya. Gitu. Lalu tadi pubertas menghasilkan perubahan fisik ya, dan ada juga yang perubahan mental yang muncul gitu ya. Kemudian, nah misalkan ini perubahan fisik yang terjadi pada perempuan, kemudian ini perubahan fisik yang terjadi pada laki-laki, dan kemudian ini perubahan psikologis ya, tadi saya jelaskan perubahan mental yang muncul. Kemudian lalu mimpi basah ya, laki-laki, dan prosesnya seperti ini. Ya, dan ini banyak sekali mitos-mitos yang muncul ya dari kasus mimpi basah ataupun menstruasi bagi remaja. Nah, ini bukan untuk dihindari, tapi bagaimana untuk dipahami dan dipelajari gitu ya. Kemudian menstruasi pada perempuan dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana sih awalnya kita memahami masalah kesehatan reproduksi? Nah, kalau yang laki-laki cenderung aman ya, nggak masalah gitu. Karena itu sudah terjadi secara alamiah. Nah, karena fungsi reproduksi ada pada perempuan, maka di sini saya menekankan di perempuan. Nah, mulai dari perhitungan menstruasi ya. Jadi adik-adik remaja putri, Bapak Ibu yang punya putri di rumah remaja putri, tolong pertama pahami ya, menjelang menstruasi itu biasanya ada pre-menstruation syndrome atau PMS. Jadi si psikologisnya itu agak sedikit terganggu karena perubahan hormon dalam tubuhnya. Misalnya lebih cepat marah, lebih mudah tersinggung, begitu ya. Nah, kemudian lalu setelah itu biasanya mens gitu ya. Nah, si putri ini, remaja putri ini biasakan mencatat hari pertama menstruasi gitu ya. Lalu catat kapan dia pertama kali menstruasi gitu ya, keluar darah. Lalu berapa lama proses menstruasinya. Kemudian setelah itu ya kembali ke normal. Nah, lalu hitung berapa
lama periode menstruasi dari pertama kali menstruasi, hari pertama sampai menstruasi lagi. Nah, itu harus dicatat setiap bulan karena itu menjadi indikator awal kesehatan reproduksi perempuan. Gitu ya, ingat. Kalau laki-laki biasa wajar. Jadi begitu mimpi basah ya sudah mandi wajib selesai gitu ya. Dan itu nggak bisa diprediksi akan kapan. Jadi tergantung dari jumlah sperma yang ada di dalam kantung sperma. Begitu sudah penuh, otomatis dia tidak akan otomatis akan keluar dengan sendirinya melalui mimpi basah tadi, gitu ya. Dan itu kalau terjadi sebelum nikah ya. Nah, karena kondisi-kondisi inilah gitu ya, maka kesehatan reproduksi harus dipahami. Nah, kemudian kembali lagi ke menstruasi ya. Nah, ini banyak sekali mitos di masyarakat yang muncul. Yaitu kalau misalkan yang haid itu adalah perempuan kotor. Maaf ya, dari pemahaman atau cerita klasik yang saya pahami ya, bangsa Yahudi zaman dulu kalau istrinya menstruasi atau putrinya menstruasi itu diasingkan. Ya, diasingkan. Dia dipindahkan tempat tidurnya, bahkan rumahnya. Jadi orang-orang Yahudi dulu tuh punya rumah, kemudian ada kayak semacam gudang. Nah, jadi untuk istrinya atau anak perempuannya yang menstruasi ditaruh di gudang, luar biasa ya. Dan itu tidak terjadi di Islam, tidak boleh. Karena itu adalah suatu proses yang alami, justru menunjukkan kesehatan dari tubuh perempuan. Gitu. Kemudian selama haid tidak boleh cuci rambut. Nah, entah ya, saya sendiri dulu sempat mendapatkan mitos ini. Nah, setelah saya pelajari, nggak ada urusannya gitu ya, nggak ada hubungannya antara menstruasi dengan tidak boleh cuci rambut gitu ya. Lalu jangan haid, kalau jika haid jangan olahraga. Nah, ini juga tidak gitu. Tapi kembali kepada kondisi tubuh perempuannya. Kalau kuat ya nggak apa-apa, olahraga aja. Olahraga yang sekemampuan gitu ya. Karena beda-beda tiap orang ya. Ada yang sakit pada saat haid, ada yang tidak. Lalu kalau haid jangan makan yang asam. Bukan seperti itu maksudnya ya. Justru vitamin C sangat bermanfaat bagi proses kelancaran menstruasi gitu. Nah, disinilah kebutuhan dari komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan reproduksi supaya kita semua bisa menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan ya, terutama tadi kehamilan yang tidak diinginkan gitu ya, kemudian penyakit menular seksual atau infeksi menular seksual, dan semuanya itu akan sangat berdampak negatif bagi kehidupan kita selanjutnya. Gitu ya. Nah, mungkin cukup sampai sampai di sini penjelasan saya. Mohon maaf panjang lebar karena ini semua saya kira penting untuk dipelajari, untuk dipahami. Tapi insya Allah kita masih ada waktu ya untuk berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Amelia atas pemaparan materi yang begitu menarik dan sangat-sangat bermanfaat nih buat teman-teman semua. Baik, kita selanjutnya akan masuk ke sesi tanya-jawab. Mungkin untuk kali ini kita batasi 2 pertanyaan karena kita terbatas oleh waktu. Di sini udah ada yang raise hand. Boleh kepada Clarissa? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Clarissa Rindiani izin bertanya. Yang pertama, bagaimana cara menanggapi kebanyakan remaja atau bahkan bukan hanya remaja yang saat ini lebih mengutamakan terlihat lebih mengutamakan skincare dibanding dengan kesehatan reproduksinya. Lalu pertanyaan yang kedua, di kondisi pandemi saat ini banyak kegiatan atau aktivitas yang seharusnya dilakukan luring namun diubah menjadi daring sehingga orang-orang di rumah selalu dipertemukan dengan gadget dan besar kemungkinan mereka sering masuk ke media sosial. Nah, sedangkan di media sosial itu kemungkinan sering muncul konten-konten yang berhubungan dengan seksual yang seharusnya tidak layak untuk ditampilkan. Nah, bagaimana upaya terpenting yang harus dilakukan untuk menghindari
menghindari mungkin penyalahgunaan media sosial akibat munculnya konten-konten yang seperti itu. Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, saya langsung jawab aja ya. Terima kasih, Clarissa. Ya, betul, saat ini karena faktor media sosial ya, jadi remaja itu lebih mengutamakan membeli skincare karena jelas kelihatan ya kalau skincare itu kan. Nah, sementara kesehatan reproduksi itu kan nggak kelihatan, kemudian di dalam, kemudian jangka panjang begitu ya. Ya itu masalah kita bersama. Oleh karena itu dari sinilah ya pentingnya pemahaman informasi, edukasi untuk pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi ini gitu ya. Ya bagaimana lagi ya kita arus informasi ini sudah sangat luar biasa sehingga memang agak kesulitan ya kementerian komunikasi dan informasi menyaring nih informasi-informasi yang tadi ya terkait hal-hal yang tidak diinginkan ya mengarah kepada media porno, seksual dan sebagainya gitu. Nah, justru di sini harapan kami ya untuk semua bisa melakukan penyuluhan. Nah, jadi tadi materi yang saya sampaikan juga bisa di-share ya. Boleh share, bahkan sebetulnya ada yang ingin saya sampaikan ya, itu kayak foto-foto penyakit-penyakit menular seksual yang luar biasa mengerikan ya, tapi kok saya nggak sampai hati ya untuk menampilkannya di sini gitu, karena itu memang sangat mengerikan begitu ya, tapi nanti kalau misalkan ada yang membutuhkan silahkan ya untuk peringatan kita saja gitu. Ya, inilah masalah kita bersama. Pertama, Indonesia itu pendidikannya rendah kan. Kita rata-rata lama pendidikan itu untuk laki-laki 9 tahun, perempuan 8 tahun. Logikanya pendidikan 9 tahun itu sampai mana? Kelas 3 SMP kan? Berarti rata-rata laki-laki di Indonesia itu cuma tamatan SMP. Lalu perempuannya tidak tamat SMP. Apa yang bisa mereka pahami dari pemahaman seukuran anak SMP begitu ya. Nah, jadi ini luar biasa tantangan yang sangat berat untuk pemahaman kesehatan reproduksi ini ya. Lalu masalah gadget juga kan luar biasa. Sekarang ini gadget sudah sangat murah ya dengan kualifikasi yang sangat canggih. Jadi ini balik lagi tadi, makanya kesehatan reproduksi nggak bisa sendiri-sendiri. Jadi dia harus dibarengi dengan pendidikan moral, pendidikan agama, juga pemahaman sedikit walaupun sedikit ya terkait dengan biologis. Itu kan sebenarnya biasa-biasa saja, itu kan diri kita. Jadi ketika orang tua sudah bisa memahami bisa menjelaskan mengenai tubuh kita sendiri kepada putra-putrinya, itu lalu didampingi dengan pemahaman moral ya di rumah, lalu agama ya, insya Allah sih paling tidak gitu ya untuk mengarah kepada infeksi menular seksual, HIV, AIDS itu jauh lah, nauzubillah gitu ya. Jadi memang kasusnya seperti itu. Lalu upaya terpenting penyalahgunaan media sosial, saya kira memang bukan tidak pas ya untuk kita bahas di sini karena ini keterkaitannya banyak sekali gitu ya. Nah ini mungkin dari mahasiswa Vkom yang bisa menjelaskan ya, tetapi jelas dengan globalisasi ini kita tidak bisa mengurangi arus informasi kecuali pemerintah membatasi sendiri dan kasus yang ekstrim kan Korea Utara ya, Korea Utara betul-betul membatasi informasi dari luar. Cina membatasi informasi dari luar, tapi mereka bikin sendiri kontennya ya. Jadi ada Google khusus Cina ya kalau di Cina itu. Nah itu seperti itu mungkin. Nah atau pemerintah kita sejauh mana saya sampai saat ini belum memantau bagaimana ini peran pemerintah dalam membatasi penyalahgunaan media sosial ini. Nah itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Lalu berikutnya silahkan. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Selanjutnya boleh kepada Lailatun Hasanah. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya izin tidak on cam ya.
Izin bertanya dok, bagaimana cara meningkatkan kesadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya kesehatan reproduksi dan bagaimana cara kita supaya dapat mengedukasi masyarakat dengan cara yang baik dan benar. Terkadang ada beberapa masyarakat yang enggan untuk diberitahu mengenai hal tersebut. Terima kasih. Ya, betul. Terima kasih ya, ini Lela ya. Lela, saya pernah ya 3 tahun saya berkecimpung di bidang Kesra Provinsi Jawa Barat. Jadi waktu itu tahun 2005 sampai 2007 ya, dan puncaknya di tahun 2006. Salah satunya saya masuk ke juri Kabupaten Kota Siaga. Nah, juri Kabupaten Kota Siaga ini juga salah satunya kita mengecek ya puskesmas, posyandu ya, selain mereka menginformasikan masalah balita ya, lalu masalah pemahaman gizi, kesehatan sanitasi lingkungan dan lainnya, mereka juga diberikan program ya dari provinsi untuk memberikan penyuluhan terkait kesadaran mengenai kesehatan reproduksi ini. Jadi diumpulkan tuh remaja-remaja gitu ya. Nah, itu tahun 2005 sampai 2007. Nah, lalu dari 2005-2007 itu saya tidak ikut lagi ya, tetapi begitu ada Dr. Boyke Dianugraha, tahu kan ya? Lalu Dr. Pangkahila ya. Nah, itu juga beliau-beliau ini yang sangat berperan ya terkait dengan masalah kesehatan reproduksi ini. Cuma masalahnya yaitu tadi seolah-olah hal ini tuh tidak menarik gitu ya. Padahal mungkin ini kan kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, hanya bisa saja sebetulnya kesehatan reproduksi ini disisipkan di film barangkali, lalu di sinetron barangkali, ya di drama-drama barangkali. Nah, masalahnya ini lagi. Jadi si orang-orang yang berkecimpung di dunia komunikasi, industri perfilman dan yang lain sebagainya ini ternyata juga kurang memahami hal ini. Jadi seolah-olah ini ada tanggung jawab pemerintah, seolah-olah kesehatan reproduksi tanggung jawab masing-masing gitu ya. Jadi ini memang cukup kompleks ya masalah kesehatan reproduksi ini, dan kita lihat dampaknya penggunaan narkotika ya, kemudian itu kan nyambung narkotika, HIV/AIDS, lalu kehamilan tidak diinginkan, hubungan seksual bebas dan sebagainya, itu nyambung gitu. Itu kayak benang kusut yang sulit sekali diuraikan gitu ya. Dan ya kita mulai dari mana ya, balik lagi dimulai dari diri kita. Nah, oleh karena itu saya pribadi menjadikan penyuluhan kesehatan reproduksi ini atau pembekalan kesehatan reproduksi ini untuk remaja ini menjadi agenda tahunan saya, setidaknya melalui KKN ini gitu. Ya, dan mudah-mudahan ada sekitar 30 orang peserta lebih di sini. Silahkan apa yang saya sampaikan tadi boleh di-share ya untuk dipahami sendiri, juga untuk dibantu mengedukasi temannya, tetangganya, orang tuanya, adiknya, saudaranya dan lain sebagainya supaya lebih menyebar dan paham terkait dengan masalah kesehatan reproduksi ini gitu ya. Jadi pertama, tidak boleh melakukan hubungan seksual kalau belum dewasa. Nah, tadi ya kan ada prosesnya. Dewasa tuh mana? Ketika sudah masuk ke remaja akhir. Nah, itu sudah dikatakan masuk ke adolescent itu ya, adolescent. Kemudian juga apa dampaknya gitu kan? Setelah dampaknya tadi akan menghasilkan kehamilan yang tidak diinginkan. Lalu kalau sudah hamil, lalu bagaimana nanti bayi-bayi yang dilahirkan? Nah, itu kan masa depan kesana kan kasihan gitu ya. Jadi itu yang harus dipikirkan gitu. Jadi mudah-mudahan dengan pemahaman kesehatan reproduksi ini kita malah akan produktif di bidang lain dan menunda pernikahan gitu ya. Dan pernikahan itu kan standar dari Indonesia ya. Ya ini koordinasi kependudukan, Kementerian Agama dan lain sebagainya, itu perempuan itu 20 ya, laki-laki 21. Jadi kalau belum usia segitu ya kita
bergeraklah di bidang lain gitu. Jangan berpikir untuk nikah, berpikir untuk hal yang lain ya, yang akan tadi berdampak kepada masa depan yang cenderung suram, begitulah kira-kira ya. Apa istilahnya tuh anak muda sekarang tuh kan madesu ya. Nah itu. Jadi lebih baik kita tingkatkan prestasi. Jadi kita siapkan diri, kita rawat ya tubuh kita nih. Baik laki-laki maupun perempuan, di luarnya kita sehatkan ya, lalu di dalamnya kita rawat, kita beri makanan yang bergizi. Jadi makanan jangan yang aneh-aneh ya, jauhkan narkoba, rokok dan sebagainya supaya fungsi-fungsi organ reproduksi kita sehat dan aman gitu. Lalu kita berprestasi, kuliah sampai beres, dapat lulus dengan baik, dapat pekerjaan. Nah, baru setelah dapat pekerjaan bisa mengarah kepada kehidupan yang lain, baru berpikir terkait dengan reproduksi tadi, menikah, punya anak dan sebagainya. Gitu. Ya, itu ya yang bisa saya sampaikan, Lailatul. Ini memang tugas kita bersama karena masalah bersama ya. Bukan se-Indonesia saja, ini sedunia. Iya. Silahkan yang pertanyaan berikutnya. Baik, berhubung waktunya terbatas, mungkin untuk pertanyaan hanya bisa untuk 2 orang. Terima kasih Ibu Amelia Hayati atas jawabannya. Ya, Memang sangat sama-sama. menarik sekali, mungkin kita juga nggak kerasa karena waktunya mepet nih dan terbatas. Mungkin untuk selanjutnya bisa share screen operator untuk sertifikat kepada Ibu Amelia Hayati. Terus kita... Baik, sudah siap Ibu? Ya, terima kasih. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Ibu. Baik, selanjutnya Alhamdulillah rangkaian acara pemateri hari ini sudah selesai dan sudah terlaksana dengan baik. Kita juga bisa mendapatkan informasi, materi, dan juga pengalaman yang sangat bermanfaat dan insightful untuk kita semua. Mudah-mudahan materi yang disampaikan dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Sebelum mengakhiri sesi webinar siang hari ini, mungkin boleh kita foto bersama. Bagi yang belum on cam, boleh off cam. Oke. Kita tunggu nih 1 menit untuk on cam. Baik, ada yang mau on cam lagi? Operator sudah siap untuk didokumentasi. Baik, kita mulai dari slide 1 ya. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya di slide kedua. 1, 2, 3. Dan slide yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu, Bapak, dan teman-teman semua. Namun sebelum penutupan di webinar pada siang kali ini, saya akan mengumumkan siapa nih kira-kira pemenang door prize dari webinar kali ini. Pasti pada penasaran nih kira-kira siapa yang dapat. Kalau gitu kita tentukan saja langsung siapa pemenang door prize kali ini. Door prize-nya juga sangat menarik nih, dapat OVO cash sebesar 50.000 untuk 3 orang pemenang. Nah, gimana nih, pada penasaran nggak kira-kira siapa ya yang bisa jadi juara atau pemenang nih dari door prize kali ini? Baik, dari panitia setelah kita selesai dari pemilihan door prize ini, yaitu yang pertama ada, udah pada siap belum nih? Yang pertama ada Clarissa, tadi yang sudah bertanya kalau nggak salah ya. Clarissa, lalu yang kedua ada Dia Ulhak,
Dan yang ketiga tadi juga ada salah seorang penanya nih yang rajin banget nanya nih, kayaknya penasaran banget juga, yaitu Istiani Yoviana. Terima kasih, selamat, untuk teman-teman semua yang sudah memenangkan door prize pada webinar siang kali ini. Nanti boleh langsung mungkin dihubungi oleh panitia, dan jangan lupa untuk isi absensi sebagai data untuk sertifikat nanti. Mungkin terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Alhamdulillah rangkaian acara webinar KKN Unpad 2021 pada siang hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kita juga sudah mendapatkan materi, informasi, serta pengalaman yang sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya Raisa Zaina pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Raisa.